Allah akan ngajarin abang juga ya tentang bicara masalah syariat Islam itu bagaimana, dan banyak juga praktek-praktek yang nanti abang akan lewatin belajar di sini. Ada dulu juga ini korek orang pun aja. Biarin aja, biarin dia mau ngatain apa aja, dia bebas, silakan. Enggak ya. Udah gini aja Ustaz deh. Sekarang kita ajak aja langsung ke tempat Ustaz tadi nunggu aja. Ya. Kita masuk langsung aja, Bu. Ya, Bang, abang ya. Saya minta tolong abang ya ikut saya nih, Bang. Ya. Ya, Bang ya. Ya, Bang ya. Yuk. Ayo ikut ya. Ayo, Bang. Bener-bener ya. Iya, iya, Belum aja udah songong ya anaknya. Kita ngobrol-ngobrol di sini biar tenang dulu, Abang, ya. Jangan pakai banyak emosi ya. Bukannya aku itu. Emang kalian pada ini mau ngapain sama aku? Jadi gini Bang, ya. Abang udah jadi tamu di rumah hijrah. Nah di rumah hijrah ini saya yang beri terapi dan beri bimbingan. Tadi saya dengar abang bicaranya kasar, caci maki, dan itu nggak boleh di dalam Islam. Emang lu kesinggung nggak mau omongan gua? Saya nggak tersinggung. Saya nggak Tat, tersinggung. maaf aja ya Tat sebelumnya ya. Kalau aku lihat detek kamu tuh kayak nggak sama omongannya. Maksudnya gimana? Ente kan di sini mau belajar. Ente kenal laman aja nggak tahu. Ente udah buruk sangka. Terlalu tinggi omongannya. Ini nih manusia yang kagak tahu diri. Manusia yang baru ketemu orang Nyolok udah banget sih. Astagfirullahaladzim. Yang nyolot sama ente siapa Bang? Abang, Ana mau kasih tahu ente. Kalau bertemu orang belum kenal jangan langsung main salah sangka begitu, jangan main tuduh aja. sekarang gini, Bang, kita perlu tahu nih Bang, maaf ya Bang ya. Ya. Ini bicara masalah tentang apa yang udah pernah Abang lakuin dulu nih, kita pengen dengar. Oh. Saya kan dapat laporan kan dari istri Abang. Oke. Ya Bang ya. Sekarang saya pengen dengar dari Abang sendiri. Umur mama. Ya saya tahu. Jadi aku tahu aku kenyang makan asinnya garam udah. Saya tahu Bang. Ya. Tapi ente tuanya tua kejemur. Tahu tua kejemur? Tua yang kagak ada ilmunya. Tua yang percuma ente tua. Aneh masih muda, tapi insya Allah umur aneh dipakai buat manfaat. Terus sekarang ente bangga dengan kemaksiatan dosa yang ente pernah lakuin? Hah? Emang itu semua pekerjaan. Udah, istighfar dulu Bang, istighfar. Rasulullah udah bilang, Rasulullah udah bilang sama Fadli. Rasulullah udah bilang, orang yang hatinya udah keras, yang udah terlalu banyak makan duit haram, gak mau dengerin ayat Quran, gak mau dengerin hadis Nabi, apalagi nasihat ulama. Hatinya udah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Orang yang begini, matanya udah buta, telinganya udah tuli, hatinya udah gelap, tempatnya di neraka. Makanya kalau ente nggak bertobat, anak kasihan sama ente. Ucapan lu bukan di sini tempatnya. Pulang aja ke masjid kalau mau. Astagfirullah. Dakwah itu nggak cuma di masjid. Cetek kontak ente kalau ente bilang dakwah cuma di masjid. Rasulullah ngajarin kita buat berdakwah di mana aja kita berdakwah. Kenyang aku ini udah di penjara. Penjara itu udah rumahku. Udah kerak kena aku di situ. Abang berapa kali di penjara? Kalau aku sih nggak merasa di penjara di sana. Hah? Aku ibaratnya rumah sendiri. Berapa lama pertama di penjara? Pertama 10 tahun. 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara ganggu aku. Nggak boleh ngilangin nyawa orang. Maunya yang kayak apa? bicara cara baik-baik. Udah aku bicara. Selesaikan secara udah. hukum. Wah, Bahasa ini hukum. hukumanku ini. Sekarang ente bicara masalah hukum, tapi ente nggak ngerti bicara hukum. Lah makanya itu aku nggak mau. Ya berarti ente ngikutin nafsu. Jadi ini hukumanku. Ente ngikutin nafsu. Bagi siapa yang nyolek aku? Ini hukumannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang menghilangkan nyawa orang mukmin secara sengaja, maka tempat yang paling pantas bagi orang itu adalah neraka jahanam kekal selama-lama di dalamnya.
dari dengar cerita apa yang tadi abang sampaikan bicara masalah perbuatan kemaksiatan yang abang lakuin, saya siapin shock terapi buat abang. Di dalam Islam itu kalau kita mengambil hak orang lain melebihi daripada batas nisabnya itu adalah 3 dirham atau 1/4 dinar, sama dengan 1,63 gram emas 24 karat. Kira-kira yang abang ambil lebih dari segitu? Itu berarti di dalam Islam harus potong tangan. Potong tangan sebelah kanan sampai pergelangan tangan. Kalau masih ngambil lagi melebihi batasan nisabnya, potong kaki sebelah kiri sampai mata kaki. Pak, tadi bawa masuk. Buat contoh aja bang. Ini buat contoh aja bang Jana. Lalu aja masuk. Nanti Pak. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apaan itu Ustaz? Kenapa yang ngumpet di belakang aneh? Bang, sini bang. Sini Bang, sini Bang. Sini bang. Wah, Ustaz, sini aja lah. Udah, sini ini. Jangan deket-deket, Ustaz. Enggak, ini udah, ya udah nggak apa-apa. Ayo sini. Abang lihat, biar lihat. Abang lihat. Abang takut bang. Ini pelajaran yang ada di sini. Nih, Abang lihat. Contohnya begini. Abang udah lihat? Iya, tahu aku. Kalau udah lihat sekarang, Abang posisinya ada di sini. Ntar dulu, Ustaz. Abang kalau nggak mau begini, potong tangannya buat kata Ustaz. Ikhlas nggak bang? Ya, ini pelajarannya seperti ini, Bang. Sekarang dan Abang buat belajar. Kalau tadi udah ada contohin, Abang nggak mau kayak tadi. Abang tadi bilang katanya mau potong tangan. Ya udah, sekarang ikhlasin. Iya, Belajar agama harus tawar. tawarannya. Karena hukum Allah itu nggak bisa tawar, Bang. Ya, ayo cepetan. Ayo cepat. Ayo, kita masuk. Apaan itu? Hah? Pedangnya bang. Aduh, pedang. Oke. Abang siap ya bang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buka matanya, Bang. Buka matanya, lihat tangannya. Lihat tangannya, Bang. Ya Allah. Masih ada tangannya, Bang. Saya sama tim bekal sebelum aja nggak tega kayak gitu, Bang. Nggak mungkin kita lakuin hal itu, Bang. Saya cuma mau ngasih pelajaran sama Abang biar Abang tuh ngargain nikmat yang Allah kasih. Tangan digunain buat yang manfaat, buat yang baik, bukan buat maksiat. Iya, Bang. Iya. Nih, saya mukul tangan Abang pakai gini, Bang. Ya, alhamdulillah ya bang ya. Nggak ada apa-apa bang, ini cuma pelajaran doang buat abang, biar abang tahu bagaimana kalau misalnya hukumnya itu seperti apa buat orang-orang yang suka mengambil orang lain. Sekali lagi terima kasih, Ustaz. Abang istirahat dulu ya bang ya. Insya Allah besok kita belajar lagi bang ya, pelajaran yang lain. Abang harus siap kan belajar kan? Siap. Siap ya bang ya belajar ya bang ya? Siap. Yang ikhlas ya bang ya? Siap ya. Ya udah, yuk sekarang abang kita anterin istirahat dulu ya. Besok baru kita ketemu lagi buat belajar yang berikutnya. Ayo bang, bismillah. Ayo mas Hati, bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibantu. Siapa ya? Ada apa nih? Mau bawa kemana gue nih? Mau bawa kemana gue nih?
Bawa kemana aku ini? Bang, jangan. Bawa kemana aku ini? Saya yang nyuruh, Bang. Lo yang nyulik aku. Saya yang nyuruh dia, Bang. Apa Pak Ustadz? Dosaku Pak Ustadz. Waktu abang nyulik orang bagaimana? Sampai segitunya Pak Ustadz. Abang kan pernah nyulik orang. Iya. Sekarang abang rasain bagaimana rasanya diculik sama orang. Karena aku gelap aja Pak Ustadz. Karena emosi Pak Ustadz. Allah Akbar. Yaudah, boleh tinggal. Lain kali kalau mau melakukan sesuatu apapun, lihat dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau kita melakukan ini kepada orang lain, manfaat atau mudarat? Kalau manfaat, boleh kerjain. Tapi kalau menyusahkan orang lain, membahayakan orang, menzalimi orang, jangan dilakuin. Udah sekarang abang perhatiin aja nih. Ya, ini ada pelajaran buat abang nih. Ya. Coba Algojo, angkat. Ya Allah Pak Ustadz. Kemana ini Pak? Bang, nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai macam azab yang Allah siapkan buat orang-orang yang tidak mau bertobat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bulizatil jahimul gawi, dan sudah disiapkan berbagai macam azab dan siksaan buat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sini Bang, kamu berarti. Ayo Satri, gua masuk. Algojo, bismillahirrahmanirrahim, turunin. Astagfirullahaladzim. Lihat Bang, sini Bang. Lihat Bang, lihat Bang, lihat. Udah lihat Bang? Pak Ustadz. Ayo sekarang santri cabutin. Sekarang abang, saya mau abang. Mau diapain Pak Ustadz? Udah sekarang abang ikutin pelajaran yang ada. Ya, jangan bertanya. Ayo Bang. Sini, Bang. Tajam Pak. Udah sekarang abang ikutin aja pelajaran yang ada di sini. Ini sok terapi dari kita, ya. Abang yakin, banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah, Bang. Ya Allah. Ayo, Bang. Istriku mana Pak Ustadz? Biar tahu Pak Ustadz. Bu, lihat Bu. Suami ibu mau ditibadin sama Paku, Bu. Kok bisa mas digituin suami aku kenapa? Bu, ibu.